Di akhir zaman ini, Anda membutuhkan sebuah komunitas rohani, di mana itu adalah tempat kita untuk saling membangun dan saling menolong dalam tugas kita sebagai murid Kristus. Bergabung dan terisap di dalam KUL adalah jawabannya. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi konter yang disediakan di semua cabang GBI Lewi. KUL, kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa. Ayo ikut KUL. Shalom everyone. Di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan memanggil kita untuk satu tujuan penting, menjadi penuai yang disucikan hatinya. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana panggilan ini relevan untuk kita semua. Bukan sekedar teori, tetapi sebuah ajakan untuk melangkah sekarang. Setiap kita orang percaya dipanggil untuk mencerminkan kasih Kristus di tengah dunia yang terhilang. Hal ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 15-16a. Supaya kamu tiada bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang jahat dan sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sambil berpegang pada firman kehidupan. Ayat ini bukan untuk menuntut kita harus sempurna terlebih dahulu baru bisa menuai. Namun, seseorang tidak dapat menjadi penuai jiwa bila ia sendiri belum mengalami kelahiran baru dan penyucian hati. Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kata kujadikan dalam bahasa Yunani juga berarti membentuk atau mempersiapkan. Sebelum diutus untuk menuai, Tuhan lebih dulu memperlengkapi kita. Yesus menegaskan, "Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Itu sebabnya para murid harus dipenuhi Roh Kudus sebelum menjadi penuai. Sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat bagaimana Tuhan bisa menjadikan kita penuai. Ketika seseorang bertobat, lahir baru dan dipenuhi oleh Roh Kudus, hatinya akan dipenuhi kasih Allah dan belas kasihan akan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka yang telah disucikan inilah yang akan dipercaya Tuhan
untuk membawa orang-orang datang kepadanya dan dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Penuai yang telah disucikan hatinya akan memiliki 3 ciri utama, yaitu pertama, memiliki hati Kristus. Dalam Matius 9 ayat 13, Yesus berkata, "Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kerajaan Allah berakar pada belas kasihan Allah, seperti dalam perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Kita melihat bagaimana Yesus mencari dan memanggil orang berdosa supaya kembali kepada kasih Bapa. Misinya yang utama adalah menyelamatkan mereka yang terhilang. Penuai sejati terbeban bagi mereka yang belum mengenal Kristus, seperti Paulus yang merasa berhutang memberitakan Injil. Kedua, memiliki hati untuk memuridkan. Amanat agung menegaskan bahwa tugas utama orang percaya bukan hanya memberitakan Injil, tetapi juga menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya, orang yang telah diselamatkan perlu dibimbing, diajarkan, dan dimuridkan agar terus bertumbuh dan hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Gereja mula-mula adalah contoh yang nyata. Setelah 3.000 jiwa bertobat karena mendengarkan khotbah Petrus, mereka bertekun dalam pengajaran para rasul, dalam persekutuan, memecahkan roti, dan berdoa. Untuk apa? Supaya orang yang sudah dibenarkan ini hidupnya sungguh-sungguh benar dan berkemenangan. Penuai sejati pasti mau dimuridkan dan memiliki hati untuk memuridkan. Ketiga, memiliki hati yang mau taat kepada panggilan. 1 Petrus 4 ayat 10 menyatakan, "Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah." Tuhan telah memberikan karunia dan panggilan kepada setiap orang percaya. Sadari bahwa karunia dan panggilan itu bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk melayani sesama. Setiap kita dipanggil dan diperlengkapi untuk suatu tugas yang spesifik dalam kerajaan Allah. Saudara, penuaian besar sedang terjadi. Namun, Tuhan tidak mencari sekedar tenaga. Dia mencari hati. Hati yang telah disucikan, hati yang memiliki belas kasihan, hati yang rindu memuridkan, dan hati yang mau taat kepada panggilannya. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menjadi saksi, tetapi menjadi penuai. Dan penuai sejati adalah mereka yang telah dipersiapkan olehnya. Inilah waktunya, harvest now. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab.
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, Jemaat GBI Lewi yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Darmayanto Rawatan, Gembala GBI Lewi, dengan penuh sukacita menyambut kehadiran kita semua dalam ibadah di GBI Lewi. Welcome home. GBI Lewi adalah rumah bagi kita semua. Dan saya percaya kita semua akan bertumbuh di GBI Lewi. Saya mengajak seluruh jemaat untuk terlibat secara aktif dalam seluruh kegiatan di GBI Lewi, di antaranya ibadah kul dan ibadah kategorial yang ada. Bagi para orang tua, saya juga menyampaikan ada kelas sekolah minggu, di mana seluruh kakak sekolah minggu dengan penuh kasih dan sukacita melayani anak-anak kita dan membawa mereka dalam pengalaman baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan khusus GBI Lewi Living World, disediakan ruang nursery untuk ibu menyusui. Sekali lagi, welcome home. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi. Boleh lebih semangat lagi, shalom. Haleluya. Baik saudara, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan hormat kami undang semuanya untuk bisa bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat kudus-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan yang rindu masuk dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan sama-sama unity Tuhan untuk menyembah nama-Mu saja Tuhan di tempat ini Tuhan. Ya Bapa, kami menaikkan syukur kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pakaian yang layak yang bagi kami Tuhan Yesus. Makanan yang tersedia bagi kami Tuhan. Rumah untuk kami berteduh Tuhan. Dan keluarga yang ada bagi kami Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu saja Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk itu semua Tuhan. Ya Bapa, kami juga teringat Tuhan bagi bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kau tahu Tuhan apa yang terjadi Tuhan di bangsa ini Tuhan.
Tapi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan Yesus, kami mau tetap berdiri Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kami rindu Tuhan mengucapkan berkat bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada shalom bagi bangsa kami Tuhan. Setiap permasalahan yang ada Tuhan, biar Engkau saja yang mengintervensi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, segala sesuatunya akan baik di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, bangsa yang besar ini Tuhan. Kami bangga Tuhan berada di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo Subianto, beserta pada wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap menteri-menteri yang ada, pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, Kau yang berkati Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada Tuhan bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari Tuhan Yesus, Pastor Niko Nyuto Raharjo Tuhan, sebagai gembala sidang kami Tuhan. Kau juga berkati Tuhan, Pastor Budianto Totong ya Bapak, di Kepala Rayon Satu Hal Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus Kau berkati Tuhan, gembala kami Tuhan yang kami kasihi Tuhan di tempat ini Tuhan, Pastor Darmayanto Rawatan Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, visi-Mu turun Tuhan melalui hamba Tuhan, hamba-Mu Tuhan di tempat ini, untuk gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami bawa Tuhan, rasa syukur kami, hidup kami Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Bapak, pagi ini kami datang Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Sebab hanya nama-Mu yang kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, 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 Yesus. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. You're more than enough for me, Lord. When the mountains fall and the seas turn round, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, feel the broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Oh, your love, Lord, your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus, you're able to break every chains. Our love in your hands. You're in control.
stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God, oh your love, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God, oh Lord, power, mercy, never failing, stronger. We are stronger, Lord, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God, your power, Lord, power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never
kami punya Tuhan. Memuji Engkau, menyembah Engkau, Raja di atas segala raja Bapa. Biar penyembahan kami ini boleh harum atas Engkau Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau rasakan Engkau Tuhan, kami mau rasakan Engkau Bapa. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Boleh jemaat Tuhan saja katakan, inilah yang setiap waktu. Oh, nyanyian kami Tuhan. Biarlah manis kau dengar
Tuhan, hati kami bersuka hanya karena Engkau Tuhan. Dan sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya, katakan shalom. Kita siap memuji Tuhan, amin. Mari bersuka citalah. Sebab inilah pujian syukur kami untuk Engkau Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, sebab kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Oh, pujian syukurku kami naikkan Tuhan, tercurah bagi kami, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu, sebab kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu,
kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan segala raja. Bukan berarti nyatakan kemuliaannya, bukan begini nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku dialah Yesus Kristus, dialah Tuhan segala raja. Dialah raja, dialah Tuhan, sebab dialah raja, raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow. Baik saudara, kita akan memberikan korban persembahan kita. Tapi sebelumnya kami rindu menyapa apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Lewi Living World pada pagi hari ini. Boleh lambaikan tanganmu tinggi? Ada mungkin? Puji nama Tuhan. Di sebelah kanan kita, sebelah kiri pun ada pengerja-pengerja Tuhan. Welcome home untuk Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di GBI Lewi Living World pada pagi hari ini. Jika Bapak Ibu belum ada tempat yang tetap untuk beribadah, kami keluarga besar GBI Lewi bersuka cita menyambut Bapak Ibu Saudara semua. Baik saudara, kita akan memberikan korban persembahan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Kami juga bersuka cita Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang baru yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada rencana yang besar Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, gereja ini akan menjadi tempat penuaian yang besar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Yang terbaik hanya bagi Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur
Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Ibadah pertama kali Tuhan, kami pagi untuk 2 kali ibadah jam 9, jam 11. Terima kasih Tuhan. Kau menambahkan 1 jam ibadah lagi bagi kami di pagi hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Roh Kudus. Kami siap mendengar. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sampaikan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Seperti biasa di awal bulan, kita akan memberikan persepuluhan kita bagi yang online ataupun juga yang secara onsite. Yang membawa persepuluhan, boleh kita angkat tangan kanan kita berdoa bersama. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa. Pada saat ini, di awal bulan, kami memberikan persembahan persepuluhan kami Tuhan. Sesuai Ibrani 7 ayat 8, saat kami memberikannya, kami sedang menyaksikan bahwa Engkau Tuhan kami Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Mari kita memberi. Perlindunganku dalam setiap langkahku, percaya Kau Tuhan selalu sertaku. Kau pengharapanku, Kau kekuatanku dalam setiap musim di hidupku. Ya, tema khotbah kita di bulan September ini, Developing Godly Character. Terambil dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Memang selain kasih yang menjadi dasar daripada karakter Tuhan Yesus, ini semua belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, itulah adalah karakter Tuhan Yesus yang menonjol. Karakter ini diperlukan untuk setiap daripada kita untuk berhubungan dengan orang lain. Karena bagaimana kita berhubungan dengan orang lain itu menunjukkan bahwa bagaimana kita mengasihi Yesus. Sebagaimana hukum yang utama dan yang terutama dan hukum yang sama dengan itu. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 katakan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh adalah bagian terpenting dari kita membangun godly character. Karena itu penting bagi setiap daripada kita untuk mempunyai buah roh di dalam hidup kita. Benih karakter sendiri, benih karakter Allah sendiri sudah ada di dalam diri kita saat kita percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Allah sendiri, roh Allah sendiri sudah ada di dalam diri kita. Yaitu sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19 katakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau tubuh kita bait Allah, bagaimana kira-kira bait Allah itu? Dikatakan bait Allah yang dibangun oleh Salomo pun
bagi Tuhan itu masih kurang megah. Kisah Para Rasul 7 ayat 49 sampai dengan 50 katakan demikian. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Artinya betapa dahsyat potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi sebesar visi kita yang kita bangun bersama Roh Kudus, maka sebesar itu pun yang Bapak Ibu bisa capai di dunia ini. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu baca Alkitab atau berdoa, dapatkan sesuatu, pegang itu menjadi visi. Ini untuk yang kalau kita berpikir tentang masa depan ya. Pegang itu menjadi rema dalam hidup kita. Sebesar visi yang kita dapatkan bersama Roh Kudus, maka sebesar itulah kita akan bisa capai di dalam hidup kita. Ingat bahwa visi yang bersama dengan Tuhan adalah sesuatu yang mustahil. Kalau yang masih yang bisa kita capai, itu bukan visi bersama dengan Roh Kudus. Tentunya visi kita bisa dahsyat, yaitu dan bisa terjadi dalam hidup kita kalau jiwa kita makmur. Artinya jiwa kita itu mempunyai godly character. Nah, tentang karakter sendiri ada beberapa hal yang menjadi beberapa kata-kata untuk membangun. Uang bisa hilang, pengetahuan bisa usang, tapi karakter akan tinggal selamanya. Reputasi dibangun dari apa yang orang pikirkan tentangmu. Karakter dibangun dari apa yang Tuhan tahu tentangmu. Karakter tidak bisa dibeli, hanya bisa dibentuk. Karakter yang kuat melahirkan pemimpin yang sejati. Karakter diuji bukan di saat senang, tapi di saat tertekan. Bangun karakter, maka keberhasilan akan mengikuti. Jadi kalau karakter kita di sini, jabatan kita di sini, itu satu saat jabatan kita pasti naik sesuai dengan karakter kita. Dan kalau kita menjadi pemimpin, karakter kita lah yang menentukan kita akan jatuh atau tidak. Kalau karakter kita bagus, maka kita akan tetap di posisi kita sebagai pemimpin. Bangun karakter, maka keberhasilan akan mengikuti. Tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan membentuk karakter, dan karakter menentukan takdir. Contoh di Alkitab yang membangun godly karakter sehingga kehidupannya diberkati. Abraham, Yusuf, Yosua, Kaleb, Daud, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, ada beberapa lagi yang lain. Jadi bagaimana membangun karakter? Tentu karakter kita harus dibangun sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus mengetahui tentang kasih. Kolose 3 ayat 14 kata demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Mempersatukan dan menyempurnakan. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19 kata demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Sifat utama Tuhan Yesus adalah kasih. Jadi kita harus belajar tentang kasih ini. Walaupun itu begitu lebar, begitu dalam, begitu susahnya, tapi tetap kita harus belajar tentang kasih ini. Kasih ini
yang menghidupkan kehidupan kita, yang menghidupkan pelayanan kita, yang membentuk karakter kita. Kalau karakter kita didukung dengan kasih, maka kita akan tidak bentrok satu dengan yang lain. Karena kasih itu mengikat dan menyempurnakan. Kasih itu melampaui segala pengetahuan. Kalau dia melampaui segala pengetahuan, artinya kalau kita mempunyai kasih, kehidupan kita tentu akan baik-baik saja. Dan akan terus naik, tidak akan pernah turun. Yang kedua, belas kasihan dan pengampunan. 2 Korintus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala pengetahuan. Amsal 28 ayat 8 katakan demikian. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba dan bunga uang, mengumpulkan itu untuk orang-orang yang mempunyai belas kasihan kepada orang-orang lemah. Artinya kalau kita mempunyai belas kasihan, orang yang cari duitnya dengan riba uang, itu menjadi bagian kita. Banyak orang yang melakukan dengan riba uang, tapi sedikit orang yang mempunyai belas kasihan. Kalau kita mempunyai belas kasihan, maka kehidupan kita tentunya baik. Tuhan Yesus adalah orang yang punya belas kasihan dan pengampunan. Doa Bapa kami menunjukkan hal tersebut yang dia ajarin. Matius 6 ayat 12 katakan demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya setiap daripada kita wajib untuk mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita. Karena belas kasihan dan pengampunan inilah Tuhan Yesus berkorban atas kita. Nah, di dalam keluarga, belas kasihan dan pengampunan ini harus menjadi hal yang nyata dalam hidup kita. Di dalam keluarga pasti ada kesalahan, ada luka satu dengan yang lain. Karena itu pengampunan itu diperlukan di dalam keluarga. Bukan masalah berapa banyak yang kita mengampuni. Tapi Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Kalau kita mempunyai belas kasihan dan pengampunan di keluarga kita, maka tentunya keluarga kita akan baik dan langgeng. Masalah keluarga, di dalam keluarga juga banyak masalah tentang keuangan. Bukan hanya masalah kekurangan, tapi kelebihan akan uang itu juga bisa menjadi masalah retaknya keluarga. Karena itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Supaya kita mempunyai pedoman di dalam keuangan keluarga. Yang pertama, hindarilah cinta akan uang. Kasih, belas kasihan, pengampunan di atas segalanya. Kedua, segera mungkin kembalikan persepuluhan. Supaya kita alami financial freedom. Yang ketiga, mengatur keuangan bersama dengan baik. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Yang keempat, mengutamakan memberi kepada Tuhan dan menolong sesama sebagai wujud nyata bahwa kita tidak dikuasai oleh uang. Dan Tuhanlah sumber berkat. Yang ketiga, kerendahan hati. Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lembah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ingat, bersama dengan Tuhan Yesus pasti ada beban. Ya, talenta itulah yang kita harus kembangkan.
di dalam pelayanan kita. Mungkin apakah itu pelayanan yang kita harus lakukan, jalankan. Tapi dikatakan, pikulah kuku yang kepasang dan belajar padaku karena aku lembah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selalu Tuhan Yesus katakan lemah lembut itu seperti Musa dikatakan lemah lembut. Ya, bukan lemah gemulai ya, lemah lembut. Rendah hati ya, Tuhan Yesus selalu rendah hati katakan. Dikatakan Tuhan Yesus itu menentang orang yang congkak, yang sombong. Tuhan tidak suka. Masalahnya kadang-kadang orang tidak tahu dirinya itu sombong. Bahkan dia menganggap dirinya pintar, orang lain bodoh. Bukan masalah dia sombong, tapi dia katakan bahwa dirinya pintar, orang lain yang tidak mengerti, yang bodoh. Tapi Tuhan menginginkan setiap daripada kita mempunyai kerendahan hati. Supaya kita bisa meniru apa yang menjadi karakter daripada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus hebat, maka kita juga akan menjadi hebat. Yang keempat, integritas adalah salah satu karakter daripada Tuhan Yesus yang menonjol. Selalu terang-terangan, tidak berubah. Ya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Berani, jujur, dan terbuka. Rajin. Yang terakhir, yang kelima, saya mau ajak kita semua untuk mencontoh daripada salah satu yang terbaik di Perjanjian Lama, yaitu Daud. Daud adalah orang yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Dia ingin mengetahui rahasia tentang Tuhan. Mazmur 84 ayat 11 kata demikian. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud itu mengutamakan dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Apakah kehidupannya tidak baik? Kehidupannya sangat baik. Dia berhasil secara rohani, karir, kekayaan. Bahkan kita tahu Tuhan Yesus disebut sebagai apa? Anak Daud. Tuhan Yesus disebut anak Daud. Artinya kehidupan rohaninya tuh mungkin di Perjanjian Lama is the best. Daud bertumbuh dalam kehidupan sejak kecil, dia tumbuh dalam kerohaniannya. Dia mempunyai kepercayaan iman yang luar biasa, tapi dia juga melatih tubuhnya sedemikian rupa. Karena mungkin dia memang dari kecil dia punya visi bahwa satu saat saya pengen menjadi panglima besar di Israel. Sehingga dia melatih tubuhnya, dia bisa mengalahkan beruang maupun singa. Dan dia jago melemparkan ketapel alih-alih. Tapi juga sebagai bisnismen yang handal, waktu dia mau mengalahkan Goliat, dia menanyakan, apa rewardnya? 1 Samuel 17 ayat 25 katakan demikian. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya. Daud, kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi bisnisnya juga jalan Daud. Tapi kalau kita lihat sejarah daripada Daud,
ada satu peristiwa yang membuat Daud itu tiba-tiba meroket. Di peristiwa terakhir daripada sebelum dia menjadi raja, yaitu peristiwa Siklag. Daud itu untuk menghindari kejaran daripada Saul, dia membawa pasukannya pindah ke bangsa Filistin. Dan dengan seizin daripada Raja Akis, Raja Filistin, maka dia tinggal di Siklag. Satu saat dia ingin berperang, diajak oleh Akis untuk melawan bangsa Israel. Tapi Daud ditolak oleh panglima-panglima bangsa Filistin. Sehingga Daud pulang ke Siklag. Dan saat itulah terjadi bahwa semua anak istri mereka dijadiin tawanan oleh bangsa Amalek dan Siklag terbakar habis. 1 Samuel 30 ayat 3 sampai dengan 7 kata demikian. Ketika Daud dan orang-orang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis, juga kedua istri Daud ditawan. Yang Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Pada di saat terjepit, yaitu pada saat di Siklag, semuanya harta benda, anak, istri ditawan, termasuk istri Daud dan juga pasukannya. Siklag juga dibakar. Pada saat itu mereka semua menangis termasuk Daud. Dan Daud mau dilempari batu oleh pasukannya. Pasukannya itu adalah pasukan daripada, kalau kita lihat di Gua Adulam, mereka semua datang itu adalah perampok. Orang-orang yang terbuang. Dan Daudlah yang mengajarkan mereka. Bagaimana menjadi orang hebat. Bagaimana menjadi pasukan. Tapi saat itu semuanya mau melempari Daud dengan batu. Dan ingat, pada saat kita semua tertekan, carilah sebagaimana Daud mencari, yaitu mencari Tuhan. Poin inilah yang membuat Daud menjadi turning back. Menjadi satu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Ingat, ada tadi pepatah juga dikatakan, karakter diuji bukan pada saat senang, tetapi pada saat tertekan. Dan pada saat tertekan itulah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Begitu juga setiap daripada kita. Tentunya kita akan alami hidup yang tertekan. Satu saat yang begitu luar biasa. Tapi saat itulah kita bukan mencari siapapun yang lain, tapi kita cari Tuhan nomor satu. Tuhan segalanya bagi kita. Dan Tuhan akan memperhitungkan itu di dalam hidup kita. Menjadi poin penting dalam hidup kita. Dan satu hal, kalau kita ingin sukses dalam segala hal, bangunlah dan miliki godly karakter.
Jika kita ingin membunuh raksasa, ikutlah gaya hidup seorang pembunuh raksasa. Sebagaimana Daud mengalahkan Goliat, maka setelah itu panglima-panglimanya bisa membunuh raksasa. Baik itu Yoab, Abisai, Benaya, mereka mempunyai pengalaman membunuh raksasa. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17 kata demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang hamba-hamba Tuhan maju ke depan. Terima kasih Aba ya Bapa. Kalau sebentar kami akan sehidangan dengan Engkau. Kuduskan layakan kami. Dan berkati perjamuan kudus ini. Berkati hamba-hambamu yang melayani. Supaya setiap daripada kami yang sidang dengan Engkau. Kami diberkati. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Sucikan aku, daramu Yesus, bebaskan ku. Daramu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Daramu Yesus, sucikan aku, daramu Yesus, bebaskan ku. Daramu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Daramu Yesus, sucikan aku, daramu Yesus, bebaskan ku. Daramu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan. Terus sekali lagi sama-sama katakan. Daramu Yesus, sucikan aku, daramu Yesus, bebaskan ku. Daramu Yesus, sembuhkan aku, ku dijadikan baru. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia serahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Dia, ucapkan syukur. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Keluarga-keluarga boleh bergandengan tangan. Pikirkan satu visi ke depan. Bisikkan bersama keluarga. Rasakan di dalam hati kita untuk berdoa bersama dengan Roh Kudus. Apa sesuatu yang 5-10 tahun kemudian kita kendaki terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang hebat. Yang di luar akal pikiran kita pada saat ini. Di luar nalar kita, tapi yang kita kendaki itu akan terjadi dalam hidup kita. Tentunya sesuatu yang positif untuk membangun keluarga dan kehidupan ini. Biar orang lain melihat bahwa sesuatu visi bersama dengan Tuhan yang kita bangun itu menjadi kenyataan dalam hidup kita. Dan orang lain melihat, orang akan ikut dengan Tuhan Yesus yang ada di dalam diri kita. Pikirkan sesuatu. Hati dan pikiranmu sepakat dengan keluarga. Dan sejak ini bangunlah godly character. Ya Abah, ya Bapa. Lihat anak-anakmu pada saat ini Tuhan. Apa yang dikandung dalam hati dan pikiran mereka. Yang dinyatakan untuk kebaikan daripada keluarga mereka dan juga kebaikan daripada hidup ini. Untuk orang lain melihat bahwa visi ini akan menjadi satu kenyataan. Orang lain akan melihat engkau hidup ada di antara anak-anakmu Tuhan. Karena itu visi ini biar terjadi. 5 tahun, 10 tahun kemudian orang akan melihat. Dan terjadilah penuaian jiwa-jiwa. Diberkatilah visimu dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, diberkatilah kau berlimpah, limpah, limpah, limpah dalam nama Tuhan Yesus. Yang menginginkan jodoh biar terang bertemu dengan terang. Dan juga yang kuliah, sekolah, diberkati dengan hikmat Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kalau kamu boleh sehidang dengan terima kasih untuk urapanmu, terima kasih untuk berkat-berkatmu, terima kasih untuk jawaban doa. Terima kasih untuk kesembuhan, kesehatan, untuk berkat melimpah. Terima kasih ya Aba ya Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan ucapan syukur kita. Mari kita siapkan yang terbaik, dan sebelum itu mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami boleh mendengarkan sebagian daripada sharing firman-Mu Tuhan. Kau berkati firman-Mu ini Tuhan supaya boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Kau berkati juga Pastor Dharma yang sudah memberikan sharing firman-Mu Tuhan. Kau berkati dalam pekerjaan, usahanya Tuhan. Kau buat berhasil dan beruntung. Kau berkati juga kesehatannya. Kau juga memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan, Kau baik sungguh baik bagi kami. Sementara juga kami akan memberikan persembahan ya Tuhan. Kau berkati persembahan ini supaya boleh berguna untuk memperlebar kerajaan-Mu. Kau berkati juga tangan-tangan yang memberi. Kau berkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, Kau baik sungguh baik bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mari sama-sama kita katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan Lewe News. Silakan memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tema gereja kita bulan ini adalah Developing a Godly Character, mengembangkan karakter ilahi. Berikut info kegiatan GBI Lewi 1 minggu ke depan. Doa pengerja gabungan GBI Lewi, Sabtu 20 September 2025, pukul 10, bertempat di GBI Lewi Living World lantai 3. Info lebih lanjut dapat menghubungi pengerja setempat. Ibadah Umas GBI Lewi Cibubur, Sabtu 27 September 2025, pukul 10 hingga dengan selesai, bertempat di GBI Lewi Newton, Ruko Newton Square U18, nomor 15 hingga 17, Legenda Wisata, dengan pembicara PDP Adi Wirawan, Dip TH. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Fani di nomor yang tertera di layar ini. Umas Lewi tegar. Siapa yang tegar? Umas Lewi. Baptisan air GBI Lewi Cibubur, Sabtu 20 September 2025, pukul 13 hingga selesai, bertempat di GBI Lewi Newton, Ruko Newton Square, Blok U18, nomor 15 hingga 17, Legenda Wisata Cibubur. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Riki Sirait di nomor yang tertera di layar ini. Kul Umas GBI Lewi Cibubur, Kamis 11 September 2025, pukul 16.00 hingga 17.00 via Zoom dengan pembicara Pastor Lambok Ambarita. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Fani di nomor yang tertera di layar ini. Menara Doa WBI Lewi Cibubur, Rabu 17 September 2025, pukul 10 hingga 12.00, bertempat di Ruko Newton Square, Blok U18, nomor 15 hingga 17 di Legenda Wisata. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Peggy di nomor yang tertera di layar ini. Seluruh pelayanan jemaat seperti pelayanan doa, konseling, baptisan air, penyerahan anak, kematian, kunjungan, dan pelayanan lainnya tidak dikenakan biaya apapun. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GBI Lewi di nomor yang tertera di layar ini. Sampai bertemu dalam Lewi News minggu depan. Tuhan Yesus sayang kamu, Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk adik-adik dari Lewi Kids.
Eki, nggak ada doa. Nggak apa-apa. Kalau masih ada anak-anak, boleh ikut bergabung. Masih ada bayi juga nggak apa-apa. Ayo dengan orang tuanya silakan. Dengan orang tuanya nggak apa-apa. Oh. Kita akan doakan bersama. Yuk mari kita arahkan tangan kita. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita. Sikikara parapa yekekara parapa para. Ya Aba, ya Bapa, di depan kami ada anak-anak Tuhan. Kami percaya dan kami tahu sesuai firman-Mu bahwa Engkau mengasihi anak-anak Tuhan. Karena itu kami juga berdoa untuk anak-anak kami pada saat ini. Berkati kehidupan mereka Tuhan, dari sejak mereka masih kecil. Biar tubuh mereka sehat, kuat ya Tuhan. Bahkan kami berdoa, biar mereka juga penuh hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang dikasihi oleh orang-orang Tuhan. Bahkan juga mereka mempunyai hormat kepada orang tua, hormat kepada guru-guru. Berkati mereka menjadi anak-anak yang pintar yang Tuhan. Terbaik di kelasnya, terbaik di sekolahannya. Mereka tumbuh menjadi dewasa, menjadi hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai serta perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai, memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Mari kita terang menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi orang tua boleh jemput anaknya di depan, silakan. Bagi para orang tua boleh menjemput adik-adik di depan dan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa minggu depan.